Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asqal hadits kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa na'udzu billahi minan nar. Baik, kita lanjutkan fil bahs an minhajil firqatin najiyah. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu firqah najiyah. Apa itu kelompok yang selamat, dijanjikan keselamatan. Dan bagaimana minhaj al-firqah an-najiyah. Bagaimana metodenya, cara beragamanya kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Al-ula al-firqatun najiyah hiya, kelompok yang diselamatkan Allah, yang selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, insyaallah selamat dari jilatan api neraka. Hiya adalah allati taltazimu minhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, yaitu yang komitmen, yang setia, yang berpegang teguh kepada minhaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taltazimu minhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Di dalam apa? Kehidupannya. Ya. Wa minhaja ashabihi min ba'dihi, dan metode cara beragama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti jalannya Nabi, mengikuti jalannya sahabat. Mengikuti jalannya sahabat itu sama dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sunnah Nabi, sunnah sahabat, sunnah Nabi. Tidak ada perbedaan keduanya. Ya. Wa huwa al-Qur'anul Karim. Itulah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi manhajnya Nabi, manhajnya para sahabat Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah praktisi pertama dari apa yang dikandung Al-Qur'anul Karim. Mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan sempurna. Tidak ada yang menyamai praktek para sahabat di dalam melaksanakan apa yang dikandung Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyerupainya. Ya. Alladzi anzalallahu ala rasulih, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, utusannya Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Quran turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakannya kepada para sahabat, menjelaskannya. Sahabat paham, maka para sahabat mengamalkannya. Mengamalkannya. Nah, dalam pengamalan itu Nabi mengawasi mereka. Ya. Kalau salah ditegur salah. Ya. Kalau benar ya didoakan sampai istiqomah. Istiqomah sampai wafat. Dan juga tentu mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian dari sababun nuzul, sebab turunnya ayat, disebabkan perbuatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh, sahabiyah Khawlah ini dizihar oleh suaminya.
Tahu di zihar dikatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar. Nah dulu di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang mengucapkan seperti ini, maka langsung talak 3. Langsung apa? Talak 3, nggak boleh lagi. Ya, menyentuh istrinya nggak boleh. Langsung putus. Ya, yang ketika suami mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku, langsung putus itu. Di zaman jahiliyah. Nah, setelah masuk Islam, suami Khawlah ini mengatakan demikian. Suaminya sudah tua. Mengatakan demikian. Akhirnya Khawlah bingung bagaimana ini. Kan kita sudah Islam nih. Sudah Islam nih. Bagaimana hukumnya? Akhirnya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bisa menjawab karena belum turun wahyu. Maka Allah menurunkan surah Al-Mujadilah menjelaskan hukum ini, menjelaskan perbuatan dari dua sahabat ini suami istri. Seperti itu. Jadi ada sebab-sebab dari perbuatan sahabat yang menyebabkan turunnya wahyu. Kalau kita turun surat pajak. Nah, gitu kan? Ya. Artinya ya kehidupan para sahabat, manhaj mereka pasti benar. Pasti apa? Pasti benar, dibimbing oleh wahyu. Salah ditegur. Iya. Contoh lagi ketika perang Badar. Habis perang Badar kan ditawan tuh. Orang-orang ditawan sekitar 70-an orang ditawan, termasuk yang ditawan tuh Abdullah bin Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikut perang di Badar di barisan orang-orang musyrik. Kemudian 3 orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar bermusyawarah kira-kira apa hukuman untuk orang ini. Orang-orang kafir ini. Umar mengatakan penggal semua lehernya. Itu Umar. Penggal semua lehernya. Karena tawanan, mereka berbahaya. Abu Bakar mengatakan jangan. Kita ambil ganti rugi. Misalkan setiap orang harus mengganti berapa rial, berapa ringgit tebusan. Nabi pun setuju dengan ini. Akhirnya turun ayat yang mengatakan pendapat Umar itu lebih benar. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Amalan sahabat itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pasti benar langkahnya. Pasti benar pasti benar manhajnya. Secara umum dan secara individu, walaupun sebagian sahabat ada yang terjatuh pada maksiat, tapi nggak ada sahabat satupun yang berbuat bid'ah. Nggak ada satupun sahabat membuat firqah, kelompok sufi, nggak ada. Ya, paham ya? Karena mereka paham betul ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Ya, itu manhaj mereka. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah. Dan juga Nabi SAW menjelaskan untuk para sahabatnya di hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi Nabi menjelaskan Al-Quran. Penjelasan Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dihafal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Kemudian Nabi memerintahkan mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran turun, dijelaskan oleh Nabi, maka Al-Quran dan penjelasannya diperintahkan untuk dipegang teguh. Maka penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis itu diwarisi, bukan dikreasi. Paham ya? Jadi pemahaman ayat, kandungan-kandungan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi itu pemahamannya diwarisi, bukan dikreasi, dibuat-buat, enggak. Ya, makanya agama itu tidak keluar dari kantong seorang guru, seorang ustadz. Ya, makanya perlunya kita belajar. Kalau semua orang boleh berfatwa, rusak agama, Pak. Rusak agama. Ya. Karena selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang berbicara pasti ada unsur hawa nafsunya. Ya.
Baik. Faqala, maka Nabi bersabda tentang perintah beliau untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum syai'aini. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Ini warisan Nabi. Ya, warisan Nabi yang hebat, luar biasa. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat. Ya, kalau kalian berpegang teguh kepadanya. Ya, setelah peninggalanku, kalian berpegang teguh pada ini, tidak akan tersesat sama sekali. Jadi Nabi menjamin orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan bimbingan Nabi, itu dijamin tidak akan tersesat dari sisi manhaj, dari sisi pengamalan agama. Karena ada pegangannya, maka amalan apapun yang kita kerjakan, pemahaman apapun yang kita pahami, yang kita terima, harus ada pendahulunya. Tidak boleh datang satu perkara yang tidak pernah dibicarakan sahabat, tidak diyakini sahabat, kemudian kita jadikan amalan atau keyakinan, tidak boleh. Maka apapun yang terjadi pasti itu menyimpang. Maka takwil, tafwid itu semua menyimpang. Perayaan-perayaan Maulid itu pasti menyimpang. Minimal bid'ah mungkarah. Kenapa? Karena tidak dikerjakan sahabat, tidak diperintahkan oleh Nabi. Ya. Tidak diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dua perkara yang ditinggalkan Nabi ini pusaka. Kalau orang megangnya akan selamat. Ya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan sunnahku. Dua kitab ini, dua hal ini, Al-Quran dan sunnah, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa apa? Dipisah-pisahkan. Walai yatafarraqa, sekali-kali kedua ini tidak akan terpisah. Hatta yarida, sampai keduanya mendatangiku. Alayya al-haudah. Ya. Sampai apanya? Dua ini, Al-Quran dan Sunnah, tidak akan terpisah. Ya. Sehingga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Ya. Artinya dua hal ini tidak bisa dipisah. Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Maka kalau ada asyhadu an la ilaha illallah, pasti ada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka nggak boleh memisahkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada sebagian orang mengatakan kita tidak butuh Sunnah, kita hanya Al-Quran saja. Quraniyun. Ada sekarang di Indonesia ada. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyimpang. Ya, karena Al-Quran itu dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sahahu Albani fil Jami', disahihkan Albani di Jami' Sahih maksudnya. Ya. Ini imam besar Alul Hadis. Pekerjaannya membuat jam. Kerja 4 jam, baca buku 8 jam. Nah itu Syekh Albani. Kita kerja 12 jam, baca buku. Ya. Beliau kerjanya 4 jam saja, baca buku 8 jam minimal. Ustaz Ali Ahmad, tahu Ustaz Ali Ahmad yang Pekanbaru? Beliau setiap hari baca buku 8 jam minimal. Itu baca buku. Maka beliau itu tidak terlalu banyak kajiannya, baca buku, dan punya ratusan kitab buku yang beliau tulis, tapi beliau tidak mau terbitkan. Sebagian dikasih ke kami. Ada buku ensiklopedia ilmuwan Islam itu lebih 1000 halaman. Itu beliau. Ya, kalau kita ya bukan tidak mampu mencapai derajat mereka, ya baca buku sedikit. Ya. Ya, yang penting continue. Ya. Nonton banyak. Nonton apa YouTube. Nah, kalau nontonnya kajian nggak apa-apa, bagus. Bagus ya. Tip. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu
bukan hanya sekedar berpegang, mengambil dalil Al-Quran tapi sesuai dengan hawa nafsunya, itu bukan berpegang namanya. Jadi berpegang pada Al-Quran itu ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mungkin sahabat beramal salah, itu Pak? Tidak mungkin. Semua salah tidak mungkin. Iya. Maka kita harus mengikutinya. Kenapa? Karena mereka dibimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah pada saat pasti ngomong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja Imam Kuba, Imam Masjid Kuba itu kalau sholat setelah baca Al-Fatihah, maka sebelum baca surah panjang dia baca surah Al-Ikhlas dulu. Atau setelah baca surah panjang dia baca dulu surah Al-Ikhlas. Di setiap rakaat, satu rakaat kedua. Nah ada sebagian sahabat jengkel. Kenapa sih? Kenapa nggak to the point aja? Kenapa harus baca Ikhlas, surah Ikhlas ini? Para sahabat melapor, padahal kan Kuba sama Masjid Nabawi kan jauh tuh, 1,4 kilometer. Iya. Melapor, ya Rasul ini begini-begini. Nah, oh gitu, dipanggillah sahabat ini. Kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas? Kata orang, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Inni uhibbuha. Ya. Kata Nabi, hubbuka yudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha, cintamu kepada surah Al-Ikhlas yudkhilukal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti apa? Dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing. Kalau yang membuat bidah-bidah itu siapa yang bimbing? Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Garis miring jin. Paham ya? Ya. Subhanallah. Ini perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi menjamin lan tadillu ba'dahu, sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari Nabi berarti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita lebih mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Ya. Baik, paham di sampai sini? Iya. Baik, as-saniyah, an-nuqtah as-saniyah. Al-firqah an-najiyah. Siapa dia al-firqah an-najiyah dan bagaimana manhajnya? Ta'udu ila kalamillahi wa rasulih. Selalu kembali kepada kalamullah dan kalamur rasul. Selalu kembali pada Al-Quran dan sabda Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Hina tanazu'u wal ikhtilafu. Ketika terjadi perselisihan dan pertentangan. Selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau ada terjadi pertentangan, perselisihan di antara dua saudara atau dua kelompok dan sebagainya, kalau nggak kembali kepada Al-Quran dan sunnah, akan pernah selesai. Selesai begitu saja, tapi ketika disenggol, bacok gitu. Marah lagi. Pasti begitu. Karena tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka perselisihan ikhwani fillah terus menerus karena tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Karena Al-Quran dan sunnah itu hakim tertinggi. Keputusannya harus diterima dengan lapang dada. Salah harus rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat ikhwan, kalau ada dua orang bersaudara atau dua instansi berperang, berantem terus, tidak selesai-selesai, itu karena perkaranya nggak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Percayalah. Karena Allah yang menjamin. Kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti selesai. Pasti apa? Selesai. Karena di balik itu ada keimanan. Dan mungkin Allah menyuruh kita pulang kepada Al-Quran dan Sunnah kalau Al-Quran dan Sunnah tidak menjamin penyelesaian masalah. Mustahil. Ya kan? Mustahil. Maka kenapa terjadi kita sana gontok sini? Karena masalahnya tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menerimanya dengan baik. Ya.
amalan biqauli, karena mereka para sahabat Ahlussunnah ini al-firqah najiyah mengamalkan, mengaplikasikan perkataan Allah, firman Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul sudah meninggal dunia, kita tidak mungkin berdialog dengan Allah, maka artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kapan? In kuntum tu'minun. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Maka biasanya orang yang tidak mengembalikan ke sana itu egonya besar, merasa benar, yang lain salah. Itu merasa terzalimi padahal dia yang zalim. Akhirnya tidak selesai masalah, ya kawan. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik. Ini Allah jamin lebih baik. Lebih baik bagi kita, bagi yang berselisih, dan akhirnya lebih baik. Penyelesaian masalahnya lebih baik. Akibatnya lebih baik. Itu. Banyak dalam sejarah seperti itu, ikhwan fillah. Ya, dalam perjalanan sejarah itu banyak demikian. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika berselisih dengan orang-orang siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak taat. Diminta berontak sama kawan-kawannya, ayo kita berontak, ini sudah zalim. Tidak mau. Karena pemimpin itu masih muslim. Ya, saya kembalikan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taat kepada pemimpin soleh dan tidak soleh. Apa akibatnya? Ahlussunnah selamat. Selamat. Maka dikatakan Imam Ahmad itu salah satu yang menyelamatkan Ahlussunnah. Walaupun demikian beliau tidak mau dipuji. Kenapa? Dia mengembalikan perkara kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja dia memberontak, bisa saja, tapi tidak. Ya, itu kenapa kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini caranya al-firqah an-najiyah, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waqala ta'ala, Allah juga berfirman, fala wa rabbika. Ini lihat, Allah berfirman dengan cara bersumpah. Ya. Fala wa rabbika, demi Tuhan wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka belum dikatakan beriman sampai mereka membuat Anda, menjadikan Anda hakim tertinggi. Yuhakkimuka, hakim tertinggi, fima syajara bainahum, terkait dengan apa yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian tidak mendapatkan dalam dirinya kesempitan. Ya. Artinya ketika Nabi memutuskan, dia terima, dia lapang dada. Karena ada unsur iman di situ. Kalau kita enggak kan, unsur ego yang ada. Sehingga habis diputus perkara tambah sempit hatinya. Mestinya setelah itu kita islah, saling memperbaiki, enggak, semakin jauh. Muncullah tahzir sana, tahzir sini, tahzir sana, akhirnya pecah. Ya. Beberapa hari ini, mohon maaf, saya dengarkan kajian-kajian dari Ustadz Ansarus Sunnah dan ustaz-ustaz seniornya. Subhanallah. Ada ustaz dulu berteman ini, kawan dekat, sekarang saling mentahdzir, bahkan saling memfitnah, waliyazubillah. Ya. Ustaz ini memfitnah ini, katanya terima bantuan dari ini. Dia mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sungguh kesombongan dan ini fitnah yang keluar dari mulut mereka. Subhanallah. Coba. Itu begitu. Maka
Udah apa namanya? Semua harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau yang lain tidak mau ya sudah. Ya sudah. Ya. Maka kita yang belajar ini ikhwan fillah ya berusaha ya. Oh ini sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, ini tidak. Itu lebih menenangkan ikhwan, lebih menenangkan. Ya. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, mereka tidak menemukan kesusahan atau hatinya tidak sempit dari keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, karena itu tuntutan iman. Tuntutan apa? Iman. Kalau misalkan diputuskan perkara nggak terima, berarti imannya under question, dipertanyakan. Dipertanyakan. Subhanallah. Maka tidak akan pernah terjadi persatuan di tengah-tengah umat ini kalau ketika ada masalah tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fillah, dalam menuntut ilmu tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Kita boleh menghormati seseorang, tapi nggak boleh berlebihan, karena manusia yang hidup itu la tu'manu alaihil fitnah, tidak selamat, tidak dijamin atasnya fitnah. Yang selamat dari fitnah itu yang sudah dikubur. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang sudah mati, alladzina qad matu, yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah, karena orang yang hidup seperti saya, kata Abdullah bin Mas'ud, itu tidak dijamin selamat dari fitnah. Ikutilah para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Ya. Sudah meninggal apa? Dunia. Kita ini sehebat apapun, tanpa bantuan Allah kalah dengan setan. Ya, kalah dengan apa? Setan, kalah dengan jin. Sekali kena syubhat, tunggang langgang kita, gak bangun 3 bulan. Gitu. Tahu ya? Jadi kita salat dulu, berjamaah salat isya. Setelah itu kita sambung lagi kajian kita. Barakallahu fikum. Naqtadim bikafatin najis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baik, kita lanjutkan di poin yang ketiga. An-nuqtah tsalitsah. Al-firqatun najiyah itu kelompok yang selamat, At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Manhaj mereka la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih, tidak mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ucapan siapapun, mau ucapan orang tuanya, mau ucapan gurunya, mau ucapan yang orang yang paling berjasa terhadap dirinya, mereka tidak mendahulukan bahwa kalamullah dan kalamur Rasul ini aula, harus didahulukan dengan ucapan siapapun. Ya. Kalau sudah Allah berkata, Rasul bersabda, sudah selesai. Ya. Tidak usah lagi mencari pendapat-pendapat yang lain. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu harus didahulukan dari siapapun, walaupun ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah. Enggak. Kita dahulukan firman Allah dan Rasulullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ya. Nabi mengatakan begini, ya udah. Itu yang harus kita dahulukan. Amalan biqaulihi, ini praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului firman Allah, sabda Rasul, mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Salah satu bentuk kita bertakwa kepada Allah, tidak mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un alim. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi agama itu ikhwan bukan kira-kira, bukan perkataan siapa, bukan perkataan si fulan. Ya, tapi maqalallahu wa maqalar Rasul, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Iya. Walaupun ada mengatakan ini baik, tapi mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ya. Nah, orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat penyimpangan dalam agama, itu semua masuk dalam kategori ini. Mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya berdosa besar karena mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam kehidupan sosial saja, ikhwani fillah, misalkan ada orang yang dahulu atau lebih tua dari kita di sebuah lembaga atau di tengah-tengah masyarakat, pasti kita menghormatinya. Ya, pasti kita menghormatinya karena lebih berilmu, lebih tua dari kita, lebih bijak dan sebagainya. Manusia kita begitu kan. Kemudian sisi lain orang-orang berbuat bid'ah dan sebagainya. Dia mengatakan ente meremehkan Imam Al-Ghazali misalkan. Dan menghormati Imam Al-Ghazali, subhanallah. Atau Imam Syafi'i, misalkan Imam Syafi'i membagi dua bid'ah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Kemudian kita mengatakan semua bid'ah adalah haram. Yang semua bid'ah itu tercela. Orang mengatakan ente menghina siapa? Imam Syafi'i, subhanallah. Dia lebih menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah dan Rasulnya harus didahulukan dan tidak boleh kita mendahului, karena hakikatnya posisi kita itu ittiba, mengikuti. Siapapun yang datang setelah para sahabat itu posisinya mengikuti, ikut. Dan namanya ikut pasti di belakang. Ya kan? Namanya ikut apa? Pasti di belakang. Kalau ke depan namanya yuqaddim. Mendahului berarti apa namanya? Yuqaddim. Inilah yang Allah singgung, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wa qala Ibnu Abbas, ini lihat praktik sahabat nih. Wa qala Ibnu Abbas, arahum sayahlikun. Aku melihat kalian akan binasa. Aku melihat kalian akan binasa. Aku mengira kalian akan binasa. Ya. Kenapa ikhwani fillah? Pada saat itu Ibnu Abbas ditanya seseorang, kemudian tentang hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu ingin hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang dipisahkan antara umroh dan hajinya. Umroh dulu, setelah itu baru haji. Itu. Kemudian beberapa orang mengatakan enggak, Abu Bakar lebih memilih haji ifrad. Haji ifrad digabung itu, haji dan umrohnya. Ini semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat momennya itu Ibnu Abbas menjelaskan mana yang lebih dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji tamattu. Itu hajinya orang Indonesia. Biasanya kalau orang hajinya cepat-cepat itu haji ifrad aja, datang selesai haji pulang. Ya, kalau kita kan lamanya di sana. Ya. Orang mengatakan enggak, Abu Bakar, Umar begini. Subhanallah. Padahal dua perkataan Nabi semuanya. Tapi Abu Bakar lebih memilih ini. Oh, Abu Bakar lebih memilih itu. Marah Ibnu Abbas.
arahum sayahlikun, saya mengira kalian akan binasa. Subhanallah. Ya. Qala aku mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata demikian, aku sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan mereka mengatakan qala Abu Bakr wa Umar. Sekarang saya tanya sama antum, apakah berani Abu Bakar dan Umar menyelisih Nabi? Kan enggak. Artinya orang di sini dibenturkan pendapat Nabi dengan pendapat Abu Bakar. Enggak. Ibnu Abbas mengatakan, lanjutan perkataan beliau ini, hampir-hampir saja langit itu menurunkan hujan batu menimpa kalian. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau pendapat itu menyelisihi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan langit, bukan hujan batu lagi, kawan. Langit yang runtuh. Kan begitu logikanya. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, datang ada bid'ah sana, ada begini, ada bid'ah begini. Subhanallah. Ya, lebih berbahaya lagi. Untung enggak turun hujan batu dari langit. Hujan emas saja bahaya kan? Hujan emas, hujan batu emas itu kan bahaya. Ya. Itu subhanallah. Maka kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh mendahulukan siapapun dari perkataan manusia. Ya, mendahului siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi jangan berfatwa pada perkara agama yang tidak ada dalilnya, yang tidak pernah didahului oleh para ulama. Ya, tidak ada ayatnya, tidak ada Al-Qur'annya. Maka lihat Imam Ahmad itu ketika ditanya oleh ahli bid'ah atau ditanya oleh seseorang, kan Mu'tazilah itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Tahu ya? Al-Qur'an itu diciptakan Allah. Pendapat mereka ini pendapat kufur. Siapa yang meyakini ini keluar daripada Islam. Padahal kita yakin Al-Quran itu ada apa? Kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah, perkataan Allah. Ya. Kemudian ada orang begini, mungkin orang ini kecerdasan kali, terlalu cerdas. Lalu bagaimana kalau bacaan orang? Saya misalkan baca Qul huwallahu ahad. Apakah bacaan ini termasuk kalamullah? Suara yang keluar dari suara saya itu kalamullah atau makhluk? Kata Imam Ahmad, jangan bicara ini. Ini belum ada pendahulunya. Jawab. Jangan bicara ini belum ada apa? Pendahulunya. Belum pernah dibicarakan orang sebelum ente. Itu. Maka al-bidah itu pintar buat. Itu Imam siapa? Imam Ahmad. Ya, subhanallah. Itu dalam kesesatan. Bagaimana dalam kebaikan. Jadi sekali lagi ukuran kebaikan itu ikhwani fillah bukan dari pendapat si fulan. Bukan pendapat si fulan mengatakan ini salawat baik. Yuk mengatakan Nabi ada berkata demikian, Allah ada berkata demikian. Enggak. Subhanallah. Ya. Paham ya? Ya. Ini Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bagaimana komitmennya Abdullah bin Abbas terhadap sunnah, terhadap ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Baik, ini yang ketiga, hadis salasah. Ar-rabi'ah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu apa? Bagaimana manhajnya? Ta'tabir tauhidah. Ya. Selalu menjaga tauhid. Selalu apa? Menjaga tauhid. Memurnikan tauhid. Ya. Wa huwa ifradullah bil ibadati. Sedangkan tauhid itu di sini tauhid uluhiyah maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadah itu mengesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlut tauhid. Ini al-firqah najiyah selalu memurnikan tauhid karena memang ini concernnya. Ini concernnya. Karena tauhid itu usulu kulli khair. Tauhid itu adalah dasar seluruh kebaikan. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan ini pondasi
Ya, pondasi kehidupan seseorang. Maka lihat, rukun Islam itu dimulai dengan apa? Tauhid. Ya tak? Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi ta'tabir tauhid wa ifradullah bil ibadah kad du'ai, seperti berdoa. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau di mix. Enggak. Tidak berdoa kepada penghuni kubur, tidak berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapannya. Ya. Wal isti'anatu, memurnikan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penghuni kubur, wali-wali, sunan-sunan dan sebagainya. Wal istighosah, memurnikan ya permintaan pertolongan agar dikeluarkan dari masalah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu syiddati war raha, di waktu susah dan waktu lapang. Dulu orang kafir musyrik itu, kafir Quraisy itu, kaum musyrikun kalau susah itu berdoa kepada Allah. Kalau senang baru berdoa kepada penghuni kubur. Naik perahu misalkan, tiba-tiba badai, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami, selamat. Lupa semua Tuhan-Tuhannya itu. Lupa semua, dan lagi lah alat Uzza, ada itu. Tidak masuk hitungan itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diselamatkan lapang, baru nginjak satu kakinya di pantai, di pasir, langsung berdoa kepada Tuhan lapang. Itu dulu. Kalau sekarang susah senang, susah senang kemana? Ke kuburan. Lebih parah syiriknya zaman sekarang. Ya, dikasih misalkan susah, datang ke kuburan, dikasih kesenangan, kelapangan, datang lagi. Benar-benar manjur katanya. Tambah dipuja itu. Kalau dulu enggak seperti itu. Alhamdulillah. Jadi orang dulu itu, orang musyrik dulu lebih waras daripada yang sekarang. Lebih sehat akalnya. Wadzabhi, menyembelih. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kuburan, tidak untuk jin dan sebagainya. Karena ada orang berfatwa begini, enggak apa-apalah. Itu namanya sedekah kepada jin. Jin kan saudara kita juga. Sesajen boleh katanya. Kenapa? Itu sedekah kepada jin. Jin itu saudara kita. Subhanallah. Kalau orang pasar ngomongin nggak apa-apa. Ini seorang yang dipuja orang. Maka ucapannya itu seperti sabda. Subhanallah. Itulah menyesatkan. Itulah agamanya orang awam itu di mulutnya guru-gurunya. Subhanallah. Taib. Wan nazar, bernazar. Iya, tahu bernazar ya? Nazar itu hanya sah kalau diucapkan oleh lidah. Kalau hanya hati itu bukan nazar namanya. Tapi itu pun nazar yang sesuai dengan syariat dan dimiliki. Ya. Contoh yang tidak dimiliki, kalau saya nanti lulus saya sembelih sapi orang itu. Itu nggak boleh karena bukan miliknya. Ya, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan perkara baik. Ya. Pernah ada orang tanya saya, "Pak, saya punya nazar dulu. Kalau kebun kelapa saya jadi, saya mau buat berzanji di bawah pohon kelapa. Itu saya harus penuh ya?" Saya nggak usah, saya bilang. Nggak usah dipenuhi. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawakkuli, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu hati, bersandar. Maka kenapa kita tidak boleh mengagungkan orang berlebihan? Karena dikhawatirkan kita bertawakal kepadanya. Dan Allah hanya mau Dia saja yang ditawakuli. Hanya kepada Allah yang boleh bertawakal. Ya. Wal hukmi bima anzalallah, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika. Ingat ikhwan fillah, berhukum kepada hukum Allah itu ibadah. Ibadah. Seperti tadi yang fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih kembali kepada Allah, itu namanya berhukum kepada hukum Allah, itu ibadah ikhwan. Ibadah, ya. Wa ghairi dzalika, dan semisalnya min anwa'il ibadati, dari berbagai bentuk ibadah. Huwal asasul ladzi tubna alaihi daulah al-islamiyyah sahihah, di atasnya lah dibangun daulah negeri Islam yang benar. Ya. Artinya
Negara itu kalau ingin makmur, ingin sejahtera, bangun di atas tauhid. Itu janji Allah, ikhwan fillah. Maka lihat Arab Saudi, nggak ada pohon, panas, 48 derajat, tapi kaya Pak. Sudah ribuan masjid dibangun di Indonesia. Kita bangun apa di Arab Saudi? Nggak ada. Betapa banyak sudah sumbangan yang kita terima, subhanallah. Saya lihat sendiri di pesantren saya, sekali sumbang 2 miliar, 3 miliar, jadi masjid besar. Itu. Ya. Di pesantren saya itu ada namanya Gedung Saudi, Pak. Itu letter U, 4 tingkat. Itu besar. Selebar lapangan bola. Itu disumbangkan oleh orang Arab Saudi, Pak. Subhanallah. Itu negeri tauhid. Negeri apa? Negeri tauhid. Ya. Pasti sejahtera. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor keamanan yang paling besar itu adalah tauhid. Penyebab keamanan yang paling besar itu tauhid. Dan penyebab ketidakamanan terbesar adalah syirik. Syirik. Ya. Subhanallah. Wala budda min ib'adi syirki wa mazahirihi al-mawjudah fi aksaril biladil islamiyah. Maka harus dijauhi segala kesyirikan dan simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya, mazahirihi al-mawjudah yang ditemukan di banyak negeri-negeri Islam. Ya. Maka lihat di Saudi itu kan tidak ada. Ya Gua Hiro begitu saja, tidak dipugar, nggak di mana. Kuburan para sahabat begitu saja. Kalau kita ke Baki itu rata, tidak ada pernak-pernik dan sebagainya. Ya. Kalau di sini subhanallah. lebih besar biaya bangun kubahnya kuburan daripada satu rumah. Kan begitu kan Pak? Ya, subhanallah. Ada manfaatnya? Tidak ada Pak. Subhanallah. Li'annahu min muqtadayatit tauhid. Karena ini semua adalah konsekuensi daripada tauhid. Wala yumkinun nasru li ayyi jamaatin tuhmilu at-tauhid. Tidak mungkin ada jamaah, ada kelompok, ada negeri yang bisa menang jika mereka meremehkan tauhid. Tuhmilu at-tauhidah. Ya, maka kalau kita ingin kuat ikhwan fillah, kita harus menguatkan tauhid. Ya. Itu sebab kemenangan terbesar tauhid. Ya. Ini bukan perkara yang gampang. Yang maksudnya boleh digampang-gampangkan, enggak. Maka ada orang mengatakan dosa belajar tauhid itu pecah belah umat. Ya memang benar pecah belah umat. Kan dipisah antara yang benar dan yang salah, yang kafir dan yang tidak kafir. Maka Nabi SAW datang, Muhammadun farqun bainan nas, atau Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad itu memisahkan manusia. Yang bertauhid dipisahkan dari syirik. Iya. Subhanallah. Baik. Wala tukafihu syirka bi anwa'ihi. Apa ini? Wala tukafihu syirka bi anwa'ihi. Sebentar, li ayyi jamaatin tuhmilu tauhid wala tukafihu asyirka bi anwa'ihi. Jangan melindungi atau syirik dan macam-macamnya. Ya. Bi anwa'ihi uswatun bir rusul jami'an. Hal-hal yang kita baca tadi, menjauhi kesyirikan dan sebagainya, itu adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul sebelumnya. Uswatun bir rusul jami'an wa bi rusulinal karim, dan rasul kita yang mulia. Shalawatullahi alaihi wasallamuhu ajma'in. Artinya memberantas syirik, menjauhi syirik, tidak bermain-main dengan syirik. Itu semua adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Bukan ajarannya salafi, bukan hanya ajarannya ustaz-ustaz sunnah, enggak. Itu ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan demikian. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Ya, di surah Al-Baqarah. Yang pertama harus kita lakukan mengingkari tauhid. Faman yakfur bit-taghuti, siapa yang mengingkari tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat. Jadi kalau kita ingin berpegang pada tali yang kuat, agama Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan syirik, perkuat tauhid. Itu. Paham ya? Ya. Maka kita harus belajar tauhid, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Paham sampai sini? Jadi tabiru tahu senantiasa menjaga tauhid. Baik. Yang kelima, al-firqatun najiyah. Apa ciri-cirinya? Yuhyuna sunanar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di ibadah mereka, di perilaku mereka, suluk perilaku mereka, di kehidupan mereka. Mereka hidupkan. Ya, dia tampakkan mazahirus sunnah, dia tampakkan penampakan sunnah. Dia pelihara jenggot, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama antum berjenggot, selama itu antum dapat pahala. Ya, alhamdulillah. Dia tidak berpakaian isbal. Dia menghidupkan sunnah Nabi yang lain. Berjamaah di masjid, itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di masjid, menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Ya, bangun malam dan sebagainya, salat ba'diyah, qobliyah, itu kan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada kelompok dalam agama ini, ikhwan, yang memuliakan sunnah melebihi ahli sunnah. Enggak ada. Apalagi orang syirik. Maka Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang syirik itu tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Nah, ahlu sunnah adalah kelompok yang paling memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dipilih-pilih, karena ada sebagian itu dipilih-pilih, Pak, yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau sunnah semuanya, ya. Fasbahu ghuraba'ah baina qaumihim. Maka karena mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka menjadi aneh. Kenapa aneh? Karena orang itu nggak kenal sunnah. Ente ibadah apa nih? Karena dia nggak kenal. Iya, ini berbuat bidah ini. Padahal yang dikerjakan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang celana cingkrang, wah, ini kebanjiran ini. Karena selama ini tidak selalu apa? Isbal. Ini pasang jenggot, wah ini kapling surga nih. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka tidak kenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang itu, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi yang dia tidak tahu. Ya. Maka kalau ada orang seperti itu, ajak kajian biar dia tahu. Dengan tahu dia akan mengikuti. Ya. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang ini, innal islama bada'a ghariban. Islam itu dimulai aneh. Kenapa? Pada saat juga orang tidak kenal dan tahu. Ya, apa ini yang dibawa Muhammad ini? Maka Nabi disebut murtad, keluar daripada agama orang-orang Quraisy. Itu. Karena aneh, orang nggak tahu. Ya. Juga karena sedikit. Zaman sekarang orang nggak tahu juga sedikit yang mengamalkan. Karena kebenaran itu seringkali disebutkan dalam Al-Quran sedikit jumlahnya. Iya, faqalil min ibadiy syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Iya, kebanyakannya tidak bersyukur. Ya. Tapi wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali aneh. Dan sekarang banyak muslim tapi mereka tidak kenal Islam.
tidak kenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ditanya rukun Islam berapa nggak paham. Disuruh sebutkan satu persatu, disebutkan tapi nggak teratur. Rukun iman, apalagi syarat tauhid, seperti itu. Ya. Fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang disebut aneh. Kenapa beruntung? Karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Para Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersama denganku. Ya, akan bersama apa? Denganku. Juga tuba itu salah satu maknanya adalah pohon di surga. Pohon di surga. Jadi siapa yang menghidupkan sunnah, dia akan dimasukkan surga, mendapatkan pohon-pohon surga. Ya, pohon surga itu pasti enak, ada buahnya, ikhwan fillah. Ya, masih bermanfaat. Ya, menjadi keindahan dan kenikmatan bagi penghuni surga. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Cintanya yang tawakal tadi kan. Nah, Ini ada beberapa kawan tuh ini kan. Dia nggak berani doa sendiri, tapi dia selalu minta orang doakan dia. Lebih-lebihnya dia selalu, ini takdir kan dia kan lihat orang yang berilmu, dia doakan saya ya. Kenapa dia nggak berdoa dengan diri sendiri? Nah, itu gimana tadi? Ya, doa terbaik itu doa yang diucapkan oleh dirinya sendiri. Ya, kita lihat para sahabat tidak setiap saat ya Rasul doakan saya, ya Rasul doakan saya. Tidak. Padahal doa Nabi itu pasti terkabul. Tapi ada nggak direwetkan nggak sedikit-sedikit? Ya Rasul doakan saya mau nikah. Ya Rasul doakan saya, kebun saya maju. Tidak. Karena doa terbaik itu dari orang yang memiliki hajat. Ya, memiliki hajat. Tapi boleh. Boleh, tapi itu bukan bagian dari sunnah Nabi yang selalu setiap saat minta doa kepada orang. Ya Allah itu ketika mengabulkan doa, ya dilihat ini walaupun orang orang yang mungkin berakidah menyimpang, tapi kalau dia memang ini serius orang berdoa, dia terzalimi misalkan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya orang-orang berdoa, coba tanya, sebagian orang-orang yang tidak mengenal sunnah tapi selalu mengatakan doa saya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena dari sisi ini Allah itu Maha Rahmat. Maka lebih baik kita berdoa sendiri. Berdoa apa? Selain itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena doa itu ibadah yang paling agung. Itu bentuk penghambaan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadah itu bentuk pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lupa potongan ayat pertamanya. Ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan menjawabnya. Fa innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong dari ibadahku, beribadah kepadaku. Jadi doa itu Allah sebut dengan ibadah. Jadi ketika kita lagi berdoa kepada Allah, itu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf itu tidak mementingkan doanya dikabulkan atau tidak. Yang penting dia berdoa karena doa itu ibadah. Sesungguhnya orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, maka saya akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi tidak dina. Jadi berdoa itu ya kita berdoa karena kita karena itu ibadah. Kalau dia minta doa semua orang terus, kapan dia berdoa? Kapan dia berdoa? Dan itu ya ini dari sisi negatifnya, bisa jadi dia merasa kotor dan sebagainya. Tidak seperti itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah lebih suka kalau kita merengek-rengek, minta, sujud, nangis. Ya Allah lebih suka. Ya Allah itu zat yang kalau tidak diminta marah. Kalau di sini semua diminta banyak marah. Kalau Allah zat yang kalau tidak diminta marah. Ya. Karena Allah Maha kaya, kata Allah Subhanahu dalam hadis qudsi, kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul dan meminta kepada Allah dan Allah kasih semua mereka, tidak berkurang dari kekayaan Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam air laut, kemudian ditarik jarum itu, ada setetes air yang ikut.
Nah itu kekayaan Allah subhanahu. Maka minta ikhwan. Ya. Saya aja berdoa, saya minta uang. Ya Allah, saya butuh uang, saya mau bayar SPP anak saya. Saya minta hidayah, ya Allah, bimbing saya begini. Ya, Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzil. Ya Allah, tempat yang baik. Itu doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berdoa untuk ampunan orang tua, Rabbi fili wali waida warhamhu kama rabbayani shaghira, di dalam surah Isra tadi yang dibaca oleh Imam. Itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berhusnuzon. Orang seperti itu kan dia suudzon pada dirinya. Suudzon pada dirinya. Kalau saya berdoa nggak diterima, ya nggak diterima beneran. Karena Allah mengatakan inni 'inda zanni abdi, saya ini tergantung sangkaan hambaku. Ya, maka kita harus selalu berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Lagi tapi di luar tema ya. Nah, silakan. Monggo. Seringnya saya dengar saat itu kalau pas khutbah bilang mengatakan begini, kalau orang meninggal rahimahullah, tapi ketika para jamaah bilang mati Allah. Itu bagaimana? Anak agak gagal nih menerima. Oh. Kalau orang hidup orang langsung bilang mati Allah. Sementara orang yang meninggal kalau dalam almarhum aja kita tidak boleh, karena itu bilang mati Allah. Baik, ini dari sisi bahasa saja. Namanya almarhum itu sudah dipastikan dirahmati, padahal tidak ada yang memastikan bahwa orang yang di kuburan itu pasti dirahmati, belum tentu. Jadi kalau disebutkan almarhum itu tidak boleh, karena kalimat almarhum dari sisi struktur bahasa itu sesuatu kepastian, sebuah kepastian. Disebutkan al-maghfur lahu, pasti diampuni, tidak boleh, karena itu sebuah kepastian, tidak boleh. Karena tidak ada yang bisa dipastikan masuk surga kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Maka rahimahullah taala. Itu doa semoga Allah merahmatinya. Sama kalau ya, saya bilang sama rahimahullah taala, semoga Allah merahmati kita semua. Itu juga doa. Bukan kepastian. Itu doa. Iya. Paham ya? Tapi kalau yang sering itu dibilangnya sering saya dengar tadi ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu. Bukan, beda antara dirahmati Allah, beda dengan almarhum. Kalau almarhum itu kepastian, kalau rahimahullah itu doa. Sama dengan semoga Allah membuat Anda kaya. Kan belum tentu kaya kan? Semoganya ini yang enggak ada, Ustaz. Nah, itu kalau rahimahullah itu mengandung makna semoga. Semoga sama kami juga di sekolah dulu kadang-kadang menulis di akhir lembar ujian anak itu kataballahu lakan najah. Kataba itu kan bentuk madhi, tapi itu doa, semoga Allah menjadikan Anda sukses. Itu. Jadi rahimahullah itu doa agar Allah merahmati kita. Bukan sebuah kepastian, ya. Tidak mesti dikatakan la'allallahu yarhamuka, semoga Allah merahmati Anda, tidak mesti. Kadang-kadang bahasa Arab itu ada yang dipotong tapi maksudnya benar. Ya, begitu. Paham ya? Nah. Any question? Anything enough? Cukup ya? Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.